Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafi Mulyono dengan NIM 21010111121061 ingin memaparkan hasil ringkasan mengenai studi VE untuk proyek 25th Avenue and Union Pacific Railroad Bridge Operation. Deskripsi proyek yaitu proyek pemisahan tingkat antara jalan raya 25th Avenue dan Union Pacific Railroad. 25th Avenue adalah jalan raya arteri perkotaan 4 jalur dengan volume lalu lintas harian yang ada sebesar 19.000 dan diproyeksikan pada tahun 2040 mencapai 20.000. Fasilitas Union Pacific Railroad adalah memiliki 4 lajur rel yang melintasi jalan 25th Avenue. Jalan rel ini digunakan oleh UP untuk memberikan akses kargo menuju Proviso Yard. Di sebelah kanan ada lokasi dari proyek tersebut. Latar belakang adanya proyek ini adalah satu pemisahan tingkat antara jalan raya 25th Avenue dan Union Pacific Railroad karena palang pintu kereta api di persimpangan jalan menutup. Ketika aktif menutup hingga 20 menit per kereta yang lewat dan dalam beberapa kasus lebih lama dan bahkan hingga berhenti sehingga menyebabkan kemacetan. Yang kedua, adanya isu banjir setiap terjadi badai di 23rd Avenue, yaitu di antara Grand Avenue dan perbatasan Bellwood Village. Tujuan proyek ini adalah satu, mengurangi kemacetan lalu lintas di 25th Avenue, tiga, meningkatkan operasi lalu lintas, dua, meningkatkan keamanan, empat, mengakomodasi akses komersial, yang kelima, memperbaiki persimpangan Grand Street. Kemudian studi value engineering ini terdapat beberapa urutan. Yang pertama ada fase informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, rekomendasi, persetujuan rekomendasi, dan kesimpulan. Dalam studi VE ini menghasilkan 17 ide, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi dengan potensi penghematan $1.713.000. 17 ide itu apa saja? Yang pertama ada ENV1, yaitu meninjau ulang pertimbangan akses untuk Cozy O'Brien dan logam gabungan untuk menilai kebutuhan yang dibutuhkan untuk reevaluasi dari NEPA. Yang kedua ada Row 1, Right of Way, mengembangkan jadwal pembebasan lahan yang diperlukan untuk konstruksi. Yang ketiga ada ROW 2, mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Selanjutnya ada Sketch 1, yaitu mengembangkan jadwal peninjauan ulang atau pengiriman hasil untuk tim. Sketch 2, yaitu mengembangkan jadwal pekerjaan secara mundur yang dimulai dari tanggal mulainya konstruksi secara lebih detail. Yang selanjutnya Sketch 3, pengembangan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah dan durasi pengulangan review rencana. Kemudian Sketch 4, explore pengemasan kontrak konstruksi dan pengadaan lelang. Kemudian STM1, meninjau ulang saluran drainase air hujan dan desain yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya. STR1, implement peer review consultant for structure design plans. Yang kemudian STR2, mengevaluasi kembali kedalaman BIM pada rentang utama jalan. Yang selanjutnya STR3A, 3B, 3C, 3D, yaitu evaluasi kembali lokasi abutmen di selatan untuk 3A, abutmen semi integral untuk 3B, poros yang dibor untuk substruktur yaitu 3C, dan 3D memperpanjang struktur untuk menghindari pemindahan lokasi utilitas. Yang selanjutnya ada STR4, mengevaluasi kembali desain dinding penahan tanah berdasarkan tipe dan lokasi existing. Kemudian ada draft 1, tinjauan pertimbangan penggunaan Main Street dan akses publik. Util 1, mengembangkan aplikasi tertentu untuk mempercepat relokasi utilitas. Draft 2, meninjau jalan memutar yang diusulkan menggunakan North Avenue. Yang ke-16 ada 1, trotoar harus memenuhi persyaratan desain BLR ada. STR5, mendapatkan jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur. Kemudian fase evaluasi. Tim VM mempertimbangkan setiap gagasan secara individual dan mendiskusikan kinerja potensial dan manfaat biaya dari perubahan yang diusulkan dengan menggunakan scoring.
Nah, ini adalah tabel dari scoring tersebut. Jika scoring berada di nilai lebih dari 6, 7 sampai 10, artinya rekomendasi tersebut langsung dikembangkan. Tetapi apabila kurang dari 6, rekomendasi tersebut langsung di-reject. Tapi ketika 6, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, ini adalah hasil evaluasinya, evaluasi ide ya. NV1, 7, row 1, 8, row 2, 8, dan seterusnya. Dan ada beberapa ide yang perlu validasi lanjut karena dia memiliki nilai 6. Dan sisanya di develop. Tidak ada yang di bawah 6. Kemudian dari 17 ide tersebut menjadi 16 rekomendasi. Rekomendasinya apa saja? Yaitu pertama, NV1. Tim VM merekomendasikan agar tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengkonfirmasi persyaratan evaluasi ulang NEPA berdasarkan perubahan pada desain tahap 1, terutama pada relokasi, utilitas, dan jalan akses logam gabungan di properti COZI yang baru diakuisisi. Keuntungannya mengkonfirmasi kepatuhan dengan prosedur tinjauan lingkungan. Kerugiannya dianggap tidak ada. Ini adalah gambar dari alternatif konsep desain untuk logam gabungan aksesnya. Kemudian row 1, tim VM merekomendasikan agar tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan jangka waktu diperlukan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pembebasan lahan IDOT. Keuntungannya yaitu secara positif mempengaruhi jadwal penawaran dan konstruksi. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas kritis. Tidak ada kerugiannya dalam ide ini. Yang ketiga, ada row 2. Tim VM merekomendasikan agar agen lokal menggunakan staf atau perusahaan yang telah disertifikasi, yang telah berhasil menavigasi proses pembebasan lahan IDOT pada proyek-proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas pengambilan cepat dari legislatif Illinois dan Illinois Liga Kota. Keuntungannya jadwal yang padat untuk implementasi proyek. Dianggap tidak memiliki kerugian. Kemudian sketch 1. Tim VM merekomendasikan agar tim desain meninjau, memperbarui, dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup ulasan dan proses pengiriman dan durasi. Keuntungannya menetapkan komitmen bersama dan menetapkan ekspektasi. Yang B, memvalidasi jadwal pengiriman dan tanggal pengiriman atau tinjauan. Kerugiannya dianggap tidak ada. Yang selanjutnya, sketch 2, yaitu jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VE yang memperhitungkan proses dan prosedur aktual kerangka waktu dari berbagai tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan jadwal yang realistis kepada tim desain, serta menguraikannya jalur kritis sehingga sumber daya yang dapat diterapkan pada kegiatan yang memiliki dampak besar pada penyelesaian proyek konstruksi. Keuntungannya menetapkan tujuan bersama dan tidak ada kerugiannya. Ini adalah jadwal yang telah dibuat oleh tim VE. Yang selanjutnya sketch 3, yaitu rekomendasinya mengadakan workshop tinjauan desain staff designer untuk meninjau paket pengiriman sebelum mentransmisikan ke IDOT dan agen peninjau. Mengadakan tim peninjau desain IDOT multidisiplin untuk meninjau dan mengomentari rencana di satu lokasi di saat yang sama untuk mempercepat proses peninjauan. Keuntungannya yaitu satu, menetapkan tujuan bersama, yang kedua memperkuat pendekatan tim untuk project delivery. Kerugiannya mungkin tidak mengikuti waktu proses standar IDOT. Selanjutnya sketch 4. Tim VE merekomendasikan agar 2 kontrak di muka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi, juga untuk meminimalkan penutupan 25th Avenue. Kontrak di muka untuk saluran pembuangan sanitasi, saluran air, dan pembongkaran bangunan, serta kontrak di muka untuk fabrikasi kontrak baja. Keuntungannya menyederhanakan implementasi proyek, konsisten dengan jadwal tujuan yang agresif, lelang berpotensi menjadi lebih kompetitif, dan berpotensi meningkatkan partisipasi DBE. Kerugiannya yaitu koordinasi atau manajemen beberapa kontrak akan menciptakan risiko. Rekomendasi yang selanjutnya adalah STM1. Berdasarkan tinjauan awal, tim VE dan perbedaan
yang dirujuk dalam laporan di atas, tim VE merekomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase, dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase spesifik tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4 yang akan dijelaskan nanti. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya, mengurangi persyaratan pendanaan, dan memastikan pendanaan validasi desain yang ada. Selanjutnya STM2. Tim VE menyarankan evaluasi ulang perhitungan stormwater untuk menghasilkan persyaratan volume penyimpanan yang diperbarui. Rancangan sistem pengangkutan awal sesuai dengan bab 12 LGS untuk menentukan apakah usulan penahanan besar struktur diperlukan. Juga direkomendasikan agar tim proyek mengeksplorasi kejadian banjir di luar batas proyek yang akan mempengaruhi saluran pembuangan berukuran kecil. Mungkin masalah lain akan terjadi jika ada badai, saluran pembuangan berukuran terlalu kecil seperti yang diperlihatkan oleh perhitungan. Pembaruan profil jalan, pemindahan, dan penggantian pipa terletak di area proyek. Dan profil jalan yang diperbarui dapat meningkatkan masalah antara yang dilaporkan dalam LDS. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya, validasi desain yang ada, pembenaran perhitungan jika terjadi sesuatu di lapangan. Kerugiannya dianggap tidak ada. Yang selanjutnya ada rekomendasi STM3, di mana direkomendasikan penghapusan gorong-gorong kotak besar untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan arus perhitungan. Namun jika diperlukan berdasarkan evaluasi terbaru per rekomendasi STM2, tim VE mendukung ide merelokasi fasilitas penahanan stormwater ke area properti yang diperoleh. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya, yang kedua dapat mengurangi persyaratan penahanan dan dapat dihasilkan. Di bawah ini adalah savings, yaitu pengurangan biaya atau penghematan sebesar $1.232.000. Yang selanjutnya STM4, tim VE merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Struktur ini cukup besar, sulit untuk dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang di atas manhole tipe A standar. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya, meningkatkan kemampuan konstruksi. Kerugiannya tidak ada, dan dapat increase or savings, yaitu sebesar $24.000. Ini adalah gambar dari STM1 dan 2. Kemudian ini STM3, dan ini STM4. Nah, selanjutnya ada STR1. Jika tugas desain jembatan dan tinjauan IDOT berada pada jadwal jalur kritis, libatkan firma peer review IDOT yang dapat diterima untuk meninjau dan menyatakan bahwa dokumen desain memenuhi standar IDOT. Proses ini akan menghemat beberapa minggu. Keuntungannya mempercepat jadwal tinjauan, dapat mengurangi iterasi tinjauan, memungkinkan tinjauan rencana bertahap. Kerugiannya ya ada peningkatan kecil dalam biaya persiapan rencana, kemudian waktu untuk memproses kontrak konsultan tambahan. Selanjutnya ada STR2 menggunakan steel plate girder dengan jaring tebal 40 inch daripada jaring tebal 48 inch. Keuntungannya mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsinya. Jadi 40 dan 48 inch itu dianggap sama kuat. Jadi mending 40 inch. Menghemat biaya sebesar $186.000. Nah ini, yang tadinya 48 inch dikecilkan menjadi 4 inch. Menjadi 40 inch. Kemudian rekomendasi STR3 memindahkan abutmen selatan sejauh 10 kaki ke utara dan pier selatan yaitu pier 1 sejauh 5 kaki ke utara. Yaitu dapat mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsinya. Savingnya mencapai $271.000. Yang kemudian STR3B, tim VE merekomendasikan menggunakan abutmen semi-integral untuk struktur ini. Keuntungannya, IDOT semua memorandum perancang jembatan 12.3 tertanggal 25 Juli 2012 memungkinkan penyangga semi-integral untuk digunakan jika keseluruhan panjang jembatan kurang dari 550 feet dan jika kemiringan jembatan kurang dari 45 derajat. Usulan struktur ini memenuhi kondisi ini. B. Umur layan lebih lama dan penurunan biaya perawatan. Kerugiannya tidak ada. Kemudian STR3C, tim VE merekomendasikan agar tim desain mempertimbangkan untuk menggunakan fondasi drilled shaft untuk proyek ini.
tim V terasa sangat bahwa tiang pancang akan menjadi biaya yang lebih besar ketika mempertimbangkan efek samping dari properti yang rusak dari bangunan terdekat yang kemudian akan merusak konstruksi dari drill shaft selama konstruksi. Keuntungannya memiliki getaran yang jauh lebih sedikit dan kebisingan yang lebih sedikit dibanding dengan pemasangan tiang pancang. Hal ini mengurangi risiko yang terkait dengan penghentian pemasangan tiang selama konstruksi karena masalah getaran dan kebisingan. Yang kedua, drill shaft vertikal memiliki ketahanan beban lateral yang baik. Hal ini memungkinkan PR1 dan PR2 ditempatkan dekat dengan UPRR tanpa harus memperhitungkan tumpukan adunan di lokasi PR. Yang ketiga, poros yang lebih sedikit dibor pada jarak yang lebih besar memberikan lebih banyak opsi dan peluang bagi unitas untuk menyeberang antar poros dibandingkan dengan tiang pancang. Kerugiannya ya poros yang dibor akan lebih mahal daripada tiang pancang. Jadi ada biaya tambahan yang dapat diperkirakan setelah rekomendasi geoteknik diterima oleh tim desain. Yang selanjutnya ada SR3D. Tim VM merekomendasikan agar tim desain menyelidiki ide ini lebih lanjut. Karena dapat memberikan keuntungan yaitu mengakses saluran pembuangan badai atau sanitasi. Yang kedua, relokasi utilitas dibatasi karena hak jalan dan jembatan overhead yang ketat. Opsi ini dapat menjadi solusi untuk kendala ini jika ada. Kerugiannya yaitu jembatan yang lebih panjang akan membutuhkan biaya lebih dari dinding MSE. Kemudian ada Traf 1. Tim VM merekomendasikan agar pagar dengan akses gerbang ke Main Street di persimpangan dengan jembatan untuk posisi akses O'Brien. Gerbang bisa dibuka selama jam kerja normal dengan rambu-rambu untuk membatasi akses. Selain itu, rambu bisa atau harus diimplementasikan di jalan-jalan perumahan untuk membatasi lalu lintas truk dari akses lingkungan jalanan, jalan 20 hingga 24. Ini akan membutuhkan lalu lintas truk untuk memanfaatkan N19 Avenue atau Broadway Avenue. Keuntungannya, validasi desain yang ada memenuhi parameter keamanan proyek yang diusulkan. Kerugiannya tidak ada. Kemudian rekomendasi yang selanjutnya adalah Traf 2. Tim VM merekomendasikan agar konsep jalan memutar dikoordinasikan lebih awal dengan kota setempat dan IDOT untuk mengkonfirmasi arahan untuk kegiatan desain fase 2. Rekomendasi ini didasarkan pada diskusi workshop VE bahwa agen lokal akan lebih suka menggunakan North Avenue, Lake Street, serta dokumentasi PDR yang mengindikasikan potensi konflik dengan kontrak IDOT lainnya. Keuntungannya, yang pertama, keputusan dan diskusi bersama oleh pihak-pihak yang terkena dampak. Yang kedua, mengurangi konflik dengan proyek lain. Kerugiannya menambah panjang rute memutar. Selanjutnya adalah utilitas. Tim V merekomendasikan agar 2 kontrak di muka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi, juga untuk meminimalkan penutupan 25th Avenue. Kontrak di muka untuk saluran pembuangan sanitasi, saluran air, dan pembongkaran bangunan, serta kontrak di muka untuk fabrikasi kontrak baja. Keuntungannya mengurangi biaya validasi desain yang ada. Selanjutnya ada satu. Tim VM merekomendasikan agar tim desain mengkonfirmasi atau memasukkan persyaratan desain ada ke semua trotoar yang diusulkan rancangan. Ini dapat mencakup, tetapi mungkin tidak terbatas pada menyediakan area pendaratan yang rata di sepanjang trotoar 25th Avenue. Keuntungannya memenuhi persyaratan desain saat ini. Kerugiannya dianggap tidak ada. Yang selanjutnya adalah STR5. Tim VM merekomendasikan agar sebidang tanah tambahan, lebarnya sekitar 15 kaki, diperoleh di sisi barat 25th Avenue antara Grand Street dan Railroad UP. Daerah ini akan menyediakan akses dari selatan untuk mempertahankan struktur yang diusulkan. Keuntungannya yaitu menciptakan ruang untuk perawatan equipment masa depan untuk mengakses struktur. Kerugiannya membutuhkan dana pembebasan lahan, bertambah ke cozy open building. Nah, selanjutnya adalah persetujuan rekomendasi. Jadi 16 rekomendasi itu tidak semuanya disetujui. Ada beberapa yang disetujui, ada yang disetujui, tetapi perlu pembahasan lebih lanjut, ada pula yang langsung ditolak. Ya.
Dapat dilihat pada tabel, NV1 disetujui, row 1 disetujui, tetapi untuk pembahasan lebih lanjut, row 2 disetujui, sketch 1 disetujui, sketch 2 disetujui, sketch 3 ditolak, STM 1, 2, 3, 4 disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, STR 2 ditolak, STR 3A disetujui untuk pembahasan lebih lanjut, STR 3B, 3C, dan util 1 serta STR 5 disetujui untuk pembahasan lebih lanjut dan ditolak. Kesimpulannya, dapat kita ambil kesimpulan dari 17 ide yang ada dan menjadi 16 rekomendasi tadi, terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan, yaitu sketch 3, STR 2, STR 3B, dan STR 5. Total saving cost-nya yang tadinya $1.713.000 menjadi $1.527.000, sehingga total nilai proyek menjadi $30.288.000. Sekian presentasi pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.